Baik, akhirnya dia dikeluarkan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya benar-benar tahu laki-laki mana yang paling terakhir keluar dari neraka. Berarti laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka. Saya tahu betul siapa ibunya. Saya benar-benar tahu siapa bapaknya. Dan saya benar-benar tahu di mana dia. Artinya Rasulullah betul-betul seolah-olah sudah dikasih lihat oleh Allah. Sudah dibacakan kepada beliau tentang autobiografi laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka. Setelah ia keluar, dia lihat-lihat. Dari kejauhan tercium bau angin yang sangat indah, yang sangat lembut, yang sangat sejuk dan wangi. Dengan anginnya saja rasanya sudah lepas daripada kepenatan dan kengerian azab sebelumnya. Maka dia pun mendekat, berjalan, mendekat ke arah sumber bau wangi yang maha indah. Setelah dia dekat, dia lihat ada pagar yang maha indah, tidak terbayangkan oleh kata-kata. Pagar itu bisa dilihat dari luar apa yang ada di dalamnya. Kemudian dari luar dia melihat pemandangan taman-taman yang maha luas dengan keindahan yang tidak terucapkan oleh bahasa manusia. Itu adalah taman surga, surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah. Surga itu ratusan lapis dan tingkatnya. Satu tingkat surga dengan tingkat surga yang lain 500 tahun perjalanan, kata Rasul. Tidak diberitahu 500 perjalanan kaki manusia, 500 tahun perjalanan onta atau kuda, 500 tahun perjalanan helikopter atau jet atau apa, nggak tahu. Pokoknya 500 tahun perjalanan jarak satu lapis surga dengan lapis surga yang lain. Jadi yang paling bawah ini orang. Dia lihat dari luar, ngiler dia. Penuh nafsu. Semangat betul, tapi malu untuk mendekat. Dia memohon, ya Allah izinkan hamba. Ngapain kata Allah? Hamba ingin mendekat, lihat-lihat, hamba ingin sentuh pagarnya. Silakan. Maka dia merapat, dari luar dia bisa menyentuh rumput-rumput yang maha lembut. Kaum muslimin yang kami muliakan, pemandangan yang butuh, kalau kita mendapatkan pemandangan itu sudah berapa duit mau kita keluarkan demi bisa selfie-selfie di lokasi itu. Nah ini orang akhirnya memohon yang khusus, ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan rahmat-Mu ya Allah, izinkan hamba masuk ke dalam surga. Masukkan hamba ya Allah, jangan hanya sebatas luar pagar. Maka Allah berfirman, hai hambaku, apabila aku masukkan engkau dengan rahmatku ke dalam surga ini, apakah engkau akan meminta permintaan yang lain? Tidak ya Allah, hamba janji cukup hamba di taman-tamannya saja. Hamba akan bermain-main di rumput-rumputnya. Hamba akan berlari-lari dari satu pemandangan taman kepada pemandangan taman yang maha indah di dalam surgamu ini. Cukup ya Allah, hamba janji takkan minta lagi yang lain. Ketika Allah masukkan dia, Rasulullah bersabda, inilah nafsu. Ketika dimasukkan, setelah dia mencoba melangkah dan tidak pernah puas dia melangkah, tidak pernah capeknya dia, karena orang kalau sudah masuk surga pantangannya tidak akan pernah keluar dari beda kalau masuk neraka, ada harapan keluar dari neraka, tapi kalau masuk surga pasti tidak akan keluar. Dia udah tahu banget itu. Maka ketika dia sudah masuk, dia udah merasa aman. Cuma masalahnya nafsunya bergelora. Dia lihat ada rumah-rumah maha indah, rumah-rumah, ya jangan dibayangkan rumah-rumah kayak kita-kita ini. Coba lihat, search di Google, lihat rumah-rumah mewah yang ada di India, yang ada di Hollywood, yang ada di mana-mana. Itu nggak ada level apa-apanya dibandingkan kakus daripada surga. Dan di surga nggak ada kakus ya. Kaum muslimin, Rasul bersabda, satu rumah nanti di dalam surga, satu rumah nanti di dalam surga, luasnya 70 mil kali 70 mil kalian di dunia ini.
1 mil 1,5 kilo saja. Maka 70 mil kali 1,5 kilo maknanya 105 kilometer. Itu baru bangunan rumah. Pernah lihat nggak di bumi ada rumah sebesar itu? Di sini kuncinya dikunci terlebih dahulu oleh Rasulullah. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Telinga tidak pernah mendengar, mata melihat, tidak terkhayalkan oleh raja-raja khayal di bumi ini seperti apa indahnya yang ada di dalam surga. Rumahnya saja 1 kilometer, 105 kilometer kali 105 kilometer. Itu baru rumah. Dari apa dibuat rumah? Batakonya saja dari emas padat murni luar dalam padat. Emas. Semennya dari yakut dan zabarjat. Interiornya, hiasan-hiasan dindingnya seandainya 1 berlian atau 1 butir batu mutiara yang nempel di dinding rumah orang beriman di dalam surga dilepas. Bumi dengan segala kekayaan yang ada di laut, kekayaan yang ada di darat, kekayaan yang ada dalam perut bumi, semua pulau-pulau yang ada di bumi dijual. Kalau perlu orang-orang yang hidup di bumi dijual semuanya. Belum akan mampu membeli 1 butir batu mutiara berlian yang nempel di dinding rumah orang yang beriman di dalam surga. Allahu Akbar. Kaum muslimin, dari jauh laki-laki ini melihat rumah-rumah nan maha indah. Ditambah dia lihat dari jauh anak-anak kecil yang menarik. Apalagi lalu lalangnya bidadari. Dia memohon kepada Allah, ya Rabb, izinkan hamba sampai ke sana. Bukannya dia bosan main-main di taman, Pak. Tapi kan permintaan pertama hanya sebatas masuk dan di taman-taman aja jadilah. Ternyata setelah dia melihat yang di dalam sana. Dan dia minta izinkan hamba main ke sana ya Allah. Biar hamba nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting hamba bisa ke sana. Allah berfirman, hai hambaku, tadi engkau telah janji. Engkau takkan minta lebih daripada engkau masuk saja. Ya Rabb, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Dengan rahmatmu, please deh, ya Allah, masukkan hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah tersenyum. Allah persilakan, masuk kamu. Jalanlah dia, keliling-keliling. Enggak ada capeknya. Semua yang nampak halal ya Allah, halal, halal, garap, makan. Setelah dia keliling-keliling, ada keinginannya pengen punya 1 rumah. Rumahnya segede itu. Sementara dia minta gubuk, jadilah ya Allah. Mana ada gubuk dalam surga? Allah akhirnya berfirman, hai hambaku, sekarang aku berikan kepadamu permintaan ini, dan ini yang terakhir, jangan minta lagi ya. Baik ya Allah, aku berikan kepadamu kekayaan orang yang terkaya di dunia 3 kali lipat daripada kekayaan mereka untuk engkau di surga ini. Kekayaan orang yang terkaya, yang pernah kaya dan tidak terkalahkan kekayaannya di dunia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Nah, kekayaan dia 3 kali lipat untuk orang yang paling terakhir masuk surga ini. Siapa orang yang paling terkaya di dunia? Sepakat? Nabi Sulaiman alaihis. Ini orang terkaya, yang tidak ada bisa mengalahkan kekayaannya. Nah, 3 kali lipat kekayaan Nabi Sulaiman dikasih ke orang yang paling terakhir masuk surga. Keren gak tuh? Masya Allah. Ya Allah, benar nih Allah. Hai hambaku, kau terima sekarang. Oh, jungkir baliklah dia. Gembira yang tidak bisa diucapkan. Lalu Allah bertanya kepadanya, hai hambaku, bagaimana? Puas? Puas ya Allah. Hai hambaku, sekarang engkau tak perlu minta. Aku lipatkan 10 kali lipat dari apa yang kau terima sekarang, dan tidak ada lagi apapun tambahan buat engkau. Yang tadi aja udah nggak habis sama dia.
dan nggak akan pernah habis. Sekarang dilipatkan 10 kali lipat. Kata Rasulullah dalam hadis ini, itulah orang terakhir yang akan keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Surganya surga paling bawah. Surga paling bawah. Saudara, bagaimana dengan surga di atasnya? Bagaimana dengan surga di atasnya lagi, di atasnya lagi? Dan surga paling tertinggi adalah surga di mana Rasul, para nabi-nabi, para sahabat-sahabat, para syuhada, para solehin, orang-orang istimewa, para pejuang-pejuang, dan orang-orang yang terakhir di akhir zaman yang akan berperang di belakang Nabi Isa di Syam, dan orang-orang akhir zaman yang berperang nanti di sebelah timur Indonesia melawan kaum musyrikin dan munafikin. Syahid mereka di medan perang, mereka akan ada di surga paling atas, surga Firdaus.